Shalom, salam sejahtera untuk kita sekalian yang terus dan terus menikmati kebaikan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita masing-masing. Baiklah, keluarga Kristen yang dikasihi dan berkati Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan masuk saat ini dalam ibadah yang masih dalam rangkaian seminggu berjalan ini dia. Ya, kita akan merenungkan segala kebaikan Tuhan dan kita memperingati juga hari ketuanan Roh Kudus, pencurahan Roh Kudus yang kehidupan kita masing-masing, keluarga kita. Untuk itu, marilah kita persiapkan hati kita, seluruh eksistensi hidup kita untuk kita masuk dalam kita beribadah kepada Tuhan. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur, berterima kasih untuk waktu anugerah Tuhan lagi bagi kami saat ini untuk kembali lagi mau mencari wajah Tuhan, menikmati Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan yang akan kami baca dan kami renungkan bersama pada saat hari ini. Kami mohon biarlah Allah Roh Kudus melingkupi kami sekalian, menguasai kami, kendalikan hidup kami supaya saat ini benar-benar konsentrasi kami hanya terfokus kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan biarlah juga hikmat dari sorga itu yang akan memampukan kami untuk memahami isi hati Tuhan. Dan lebih indah lagi Bapa, jika Engkau juga melalui kuasa Roh-Mu yang kudus memampukan kami untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, pakai hamba, peralat dia, dan sembunyikan dia di belakang kayu salib Tuhan. Demi Kristus Yesus, kami berdoa dan menyerahkan waktu ini. Haleluya. Amin. Baiklah, jemaat sekalian atau keluarga Kristen yang dikasihi dan berkati Tuhan kita Yesus Kristus. Pembacaan kita masih berkelanjutan, berseri. Ya, ini hari yang ketiga. Kita akan membuka saat ini dalam Kisah Para Rasul pasal 2, ayatnya yang ke-34 sampai ayat yang ke-36. Begini bunyi firman Tuhan. Sebab bukan Daud yang naik ke sorga, malah Daud sendiri berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi, seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Sejauh itu pembacaan firman Tuhan, keluarga Kristen yang dikasihi dan berkati Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, ada seorang ayah dan anaknya sedang menonton televisi dan ada acara parade militer. Nah, sang anak sambil menonton, dia menyimak, dia berkata kepada ayahnya, Ayah, kenapa semua orang memberi hormat kepada orang yang ada di atas panggung itu? Sang ayah menjawab, karena nak, ia adalah pemimpin tertinggi. Tanpa komandonya, semuanya bisa kacau. Anak itu termenung, terbelalak, dan dia cepat juga begitu kritisnya dan dia bertanya kepada ayahnya. Kalau begitu ayah, dalam kehidupan kita siapa pemimpinnya? Ini pertanyaan yang bagus dari seorang anak kecil untuk ayahnya. Nah, sang ayah juga dengan bijak, karena ini keluarga Kristen, ayah menjawab begini. Tentulah Yesus Kristus. Dia bukan cuma penolong bagi kita, tapi juga ia pemimpin dan pengendali hidup kita. Jemaat sekalian atau keluarga Kristen, Petrus juga dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 34 sampai 36 ini menyatakan bahwa Yesus Kristus bukan hanya bangkit, tetapi juga ditinggikan Tuhan dan Mesias. Jadi, Yesus Kristus bukan hanya bangkit, tetapi juga ditinggikan sebagai Tuhan dan Mesias. Petrus mengutip Daud yang berkata,
Tuhan berkata kepada tuanku, duduklah di sebelah kananku. Ini menunjukkan bahwa Daud sendiri mengakui otoritas Mesias yang lebih tinggi dari dirinya. Petrus ingin menegaskan bahwa Yesus Kristus yang disalibkan itu bukan hanya sekedar tokoh, tetapi Dia adalah Tuhan atas segala sesuatu. Keluarga Kristen yang dikasihi berkati Tuhan kita Yesus Kristus, ini sebenarnya bukan hanya sekedar pernyataan teologis. Ini adalah kebenaran yang hakiki, yang menuntut respons bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, maka Dia berhak memimpin, bahkan mengendalikan hidup kita. Termasuk rumah tangga kita masing-masing. Melalui cara kita dalam bersikap, bersikap baik itu kepada pasangan kita, bersikap dalam mendidik anak kita, mengelola keuangan, sampai memutuskan arah hidup keluarga kita. Masalahnya sekarang adalah banyak keluarga Kristen mengakui Yesus Kristus sebagai juru selamat, tapi sayang sekali mereka tidak benar-benar menjadikan Tuhan sebagai Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa disadari kadangkala kitalah yang memimpin kehidupan kita. Bukan diserahkan kepada Tuhan sang pemilik hidup kita yang mengarahkan, yang mengendalikan, bahkan mengontrol kehidupan kita dan keluarga kita. Kita kadangkala mengambil keputusan sendiri. Marah-marah tidak jelas, sesuka hati, mendidik anak dengan memakai cara dunia, bukan cara Tuhan. Lalu hanya memanggil Tuhan Allah pada saat darurat saja. Jika kita membutuhkannya, baru kita memanggil Tuhan. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah Tuhan yang adil dan penuh kasih yang wajib kita taati. Sekali lagi, Yesus Kristus adalah Tuhan satu-satunya yang maha adil dan maha kasih yang wajib harus kita taati. Keluarga yang menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan akan membangun rumah tangga di atas dasar yang kokoh, di atas dasar yang kuat, di atas dasar kebenaran. Firman Tuhan Allah menjadi acuan, bukan opini pribadi. Pengampunan dan kerendahan hati menjadi nilai utama. Setiap masalah dikembalikan kepada Tuhan Allah. Bukan hanya diselesaikan dengan logika manusia. Hari ini, marilah kita bertanya sekaligus mengintrospeksi diri kita. Apakah Yesus Kristus sungguh-sungguh telah menjadi Tuhan dalam kehidupan pribadi kita dan keluarga kita? Apakah Yesus adalah satu-satunya pilihan kita menyerahkan segala kehidupan pergumulan kita? Apakah Kristus menjadi segala-galanya dalam kehidupan kita dan keluarga kita? Apakah kehendaknya menjadi pusat dalam setiap keputusan yang kita ambil? Untuk itu, saya mengajak kita sekalian, marilah kita berserah, bukan hanya sekedar percaya, tapi berserah total hidup kita, dikendalikan, dikontrol, diarahkan, dan Yesus Kristus satu-satunya pusat kehidupan kita. Saya mengajak kita juga sekalian sebagai anak-anak, bahwa hidup yang tunduk pada Tuhan Allah, pastilah hidup kita akan selalu diberkati. Memang tidak mudah, tetapi jika kita memberi hidup kita
di bawah kendali Tuhan, dituntun oleh Roh Kudus, pasti kita akan mampu dan bisa melakukan segala apa yang diperintahkan Tuhan dengan menjadikan sekali lagi Tuhan satu-satunya, karena Dia adalah segala-galanya dalam kehidupan kita yang kita bisa andalkan. Terpujilah Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni kami Tuhan, kalau tanpa kami sadari atau kami sadari, kadangkala kami yang mengontrol diri kami sendiri, kami yang mengatur diri kami sendiri, seakan-akan kami mampu, kami bisa. Padahal Tuhan, justru jika kami mengandalkan kekuatan kami dan kekuatan dunia ini, kehidupan kami tidak jelas, arahnya tidak jelas, bahkan menjadi kacau. Untuk itu Bapa, saat ini kami rindu, firman Tuhan mengingatkan kami lagi, bahwa kami harus menjadikan kehidupan kami dan keluarga kami, Kristus, Yesus Kristus, satu-satunya pusat kehidupan kami. Jadikan Yesus Kristus satu-satunya atau segala-galanya dalam kehidupan kami, dalam pengambilan keputusan atau apapun yang kami akan lakukan. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus berkaryalah, bekerjalah di kehidupan kami masing-masing. Sebagai Roh penolong itu, tuntun kami Bapa untuk bisa melakukan semuanya ini, tunduk di bawah kaki Kristus. Ampuni dosa kami Tuhan, berkati kami, berkati rumah tangga kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Itu firman Tuhan yang boleh kita baca dan renungkan bersama pada saat hari ini. Kiranya boleh menjadi kekuatan bagi kita dan kehidupan rumah tangga kita masing-masing. Haleluya. Amin.